Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Eva Kristina kembali mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop kebun anggur Nabot. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Arti dari pepatah ini adalah kita melihat bahwa milik atau kepunyaan orang lain lebih menarik. Dan biasanya jika kita mengatakan hal tersebut, ada hasrat untuk ingin memiliki. Demikianlah yang terjadi dengan Raja Ahab. Dia tertarik ingin memiliki kebun anggur Nabot. Namun ternyata Nabot tidak berniat menjual kebun anggur atau tanahnya itu. Dan karena keinginan sang raja tidak tercapai, Raja Ahab ini menjadi kesal sampai ia tidak berselera untuk makan. Dan istrinya melihat ada kekesalan di dalam suaminya itu. Dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh cerita. Yang pertama, kita belajar dari Raja Ahab. Kita tidak boleh serakah. Ahab adalah seorang raja. Tentu ia adalah seorang yang kaya raya, tapi ia masih menginginkan tanah milik rakyatnya. Keserakahan akan selalu mendatangkan masalah, dan seharusnya kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, dan jangan pernah kita menginginkan milik orang lain. Dan ini termasuk perintah Allah yang ke-10 melarang kita untuk menginginkan apapun milik orang lain. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yang kedua, kita belajar dari Nabot bahwa ia seorang yang berpegang teguh pada ajaran kitab suci. Ia tidak mau menjual tanah warisan. Ini adalah teladan yang sangat tepat untuk kita teladani pada masa kini, di mana urusan berpegang pada perintah Tuhan adalah seringkali menjadi urusan yang kesekian. Yang utama, yang terpenting adalah orang seringkali memikirkan bagaimana supaya menjadi kaya, menjadi sultan atau nyonya sultan. Kita belajar dari Nabot. Ia adalah sosok yang setia sampai mati berpegang teguh pada firman Tuhan. Ia tidak silau terhadap uang dan harta. Yang ketiga, dari Isabel. Kita belajar bertepatan pada bulan Juni ini kita merayakan Hari Perempuan GKE. Meskipun sesungguhnya dalam satu cerita penuh pada perikop ini, Isabel yang menjadi penyebab kematian Nabot karena rencana jahatnya untuk mengambil tanah Nabot. Namun kita melihat dari sisi sebagai seorang istri bahwa dia memiliki kepekaan terhadap suaminya, terhadap keluarganya. Dia tahu suasana hatinya berbeda dari biasanya, dan dia tidak tinggal diam. Dia menolong suaminya dengan caranya, meskipun caranya salah. Sebagai seorang istri, kita juga harus berusaha peka untuk melihat keadaan rumah tangga kita, keluarga kita. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa yang terjadi terhadap anggota keluarga kita. Karena kehadiran kita sebagai seorang istri atau seorang ibu dalam rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting. Melalui tindakan Isabel yang tanpa berpikir panjang, hanya memikirkan tujuan tercapai dan harus terwujud, kita belajar bahwa janganlah kita menjadi perempuan yang egois, yang mementingkan hasil tanpa memikirkan apakah proses untuk mencapai tujuan, apakah itu sudah sungguh benar, sudah sungguh baik. Karena itu, mari jadilah kita sebagai perempuan yang bijak. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami untuk dapat melakukannya, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di Rei 8, Gereja Palimermo. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu di sana. Berkatilah rumah tangga mereka. Berkati tanah, kebun, hewan ternak mereka, usaha dan pekerjaan mereka.
Berkati mereka selalu agar mereka hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu di sana ya Tuhan, agar mereka hidup sungguh-sungguh menjadi berkat dan untuk kepujian nama Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, di mana saja jemaat Tuhan berada, jemaat Tuhan secara khusus di kawasan Resort GKI Pulang Pisau ini, berkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan pakailah kami selalu Tuhan, agar kami senantiasa boleh selalu melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.